Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat fardu subuh rahimahumullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita dimudahkannya sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita mengerjakan salat fardu subuh berjamaah di masjid sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya salat fardu subuh berjamaah itu lebih afdal daripada salat satu malam atau beribadah satu malam sebelum. Kemudian juga mari kita sama-sama selalu membaca salawat dan salam keharibaan juga kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, keluarga, pengikut penerus beliau hingga akhir zaman nanti. Karena Rasulullah mengatakan, "Man shalla 'alayya marratan sallallahu bihi asyara." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah memberikan rahmat 10 macam rahmat. Dan siapa yang diberi rahmat oleh Allah, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, jamaah salat fardu subuh rahimahumullah, untuk kajian kita pagi hari ini mari kita sama-sama mempelajari atau mengingat kembali dalam sebuah hadis yang pendek yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang sering mungkin kita mendengar kalimat yang berbunyi al-hayatu bidal iman. Dalam hadis itu Rasulullah katakan al-hayatu, bahasa kitanya dalam bahasa Indonesia malu. Biar orang pengajian sopan ya. Al-hayatu bidal iman, kata Rasulullah, sifat malu itu termasuk bagian daripada iman. Dan ujung ayat ujung hadis itu Rasulullah mengatakan, fa illam tastahi asda masyita. Kalau kamu tidak ada merasa malu, tidak ada merasa sumpah, bisa bacanya asda masyita. Silakan kerjakan apa maunya, apa yang kamu inginkan. Kalau kamu tidak merasa malu, tidak merasa sumpah, gawi, ayo hantar gawi hasil dalam bahasa Banjar. Yang pertama dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam biasanya kita mendengar orang baca berjanji, Rasulullah SAW adalah seorang yang syadidul haya, orang yang sangat malu, orang yang sangat penyumpah, bahasa kita sangat malu. Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan haya ataupun malu ini kita jangan salah menafsirkan. Kalau kalian juga selalu orang ada juga kenapa aku sopan, aku malu, ya benar. Juga dikira orang ya apa ya sudah tangan sebelah ni kami tak boleh salaman, aku sopan, ya benar kan? Lain ini maksudnya, bukan ini yang dimaksud di sini. Al-hayya minal iman. Yang pertama, kita kan orang yang beriman, percaya bahwasanya dunia dan isinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tak usah jauh-jauh, yang ada di dalam diri kita ini aja semuanya, yang mana kalau bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kepala sampai ujung kaki, yang mana kalau bukan dari rahmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Tidak ada. Kita mulai dari rambut, datangnya kalau tidak punya rambut kalau bukan karena Allah. Kita punya kepala, kalau bukan karena Allah tidak punya kepala. Seandainya kita ini bertangan, berbatis, ya kan, kaki semuanya lengkap, apalah karena diulangkan Allah Ta'ala. Aduh, ya kan, ayah bahagia orangnya, kira-kira ada bapak kepala ini adalah lengkap ya bagian. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lengkap kita, bermata, berhidung, bertelinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki, sehingga alhamdulillah, ya kan. Dan Al-Quran mengatakan wal karam bani Adam, sungguh kami telah memberikan kemuliaan terhadap anak Adam. Jadi kita manusia termasuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kita di mana kita mendapatkan makhluk yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini hidup manusia di dunia ini yang pertama, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk beribadah. Jadi ini dulu yang pertama, manusia hamba Allah yang beriman ini percaya dulu bahwasanya dunia dan segala isinya, langit dan segala isinya, tidak ada makhluk yang bukan ciptaan Allah, tidak. Kita bisa melihat karena Allah, kita bisa makan karena Allah, kita bisa tidur karena Allah, kita bisa berjalan karena Allah, kita punya rumah karena Allah, kita punya suami karena Allah, kita punya anak karena Allah, kita punya ada penghasilan hidup karena Allah. Apapun, tidak ada sesuatu di dunia yang bukan karena Allah, tidak ada, pasti. Bagi kita orang yang beriman mengatakan demikian, pasti. Nah, sekarang gimana kita mendudukan al-haya minal iman? Kalau kita makan, ya pasti sudah manusia ini makan. Kenapa? Karena manusia ini diadikan Allah SWT nafsu. Selama nafsunya ada ini, dia mau makan, dia mau tidur, dia mau minum, ya nafsu kita. Nafsu kita melihat dunia yang hamba, ya kan, yang merah, ya kan, yang hijau, kepingin, ya kan. Ada melihat orang punya ini, kita ingin, karena kita punya nafsu. Karena kita punya nafsu, kita punya nafsu. Melihat orang bahagia, kita ingin, manusia normal demikian ini. Tapi ada yang satu yang lebih dari manusia ini, yaitu manusia ini lebih daripada manusia yang lainnya bila pada manusia itu mau beribadah. Manusia ini bila mau beribadah ini dinilai oleh malaikat termasuk manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena ibadah ini belum tentu semua orang bisa. Belum tentu semua orang bisa. Banyak orang, ya, banyak orang paham, ya kan, banyak orang dunianya sama. Apa yang dia tidak miliki, semua dia miliki. Hartanya banyak, ya, orangnya sehat, ya, sarana hidupnya berlebihan. Tapi kadang-kadang dia kurang, apa kurang? Ibadahnya kurang. Ibadahnya kurang. Sementara ada Allah SWT dijadikan Allah SWT hidupnya sederhana, biasa, ya, tidak ada mempunyai kelebihan apa-apa, berlebihan berlimpah harta kaya, tidak. Tapi mana ibadahnya luar biasa. Nah, oleh karena itu disinilah kita mendapatkan diri kita ini. Semestinya kalau kita berpikir kalau orang ini sudah punya segala-galanya itu, maunya ibadahnya juga luar biasa. Apa kurangnya, ya kan? Mau baca Quran di rumahnya dingin karena dia
urusan dunia ya Pak. Tapi urusan akhirat kenapa dia sulit? Padahal kalau kita berpikir, ya sehat, ya kan, tidak ada sakit apa-apa, ya kan, tidak ada masalah dalam kehidupan, ya kan, sejahtera di zaman sekarang, ya kan. Nah disinilah kita al-hayatu minal iman. Kita baunya di sini merasa kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat yang banyak ini, baunya kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku mulutku ini hanya makan, mulutku ini kalau hanya minum, mulutku ini kalau hanya berbicara, tapi mulutku kenapa berat bertasbih? Kenapa mulutku ini baru menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa berat mulutku ini membaca ayat-ayat Allah? Kenapa berat mulutku ini membaca salawat? Kenapa berat mulutku ini bertasbih dan bertahmid? Ya, di satu ada mulut aja. Kita bisa bekerja, begitu berat pekerjaan yang kita kerjakan bisa. Tapi kok kenapa hanya mengerjakan sholat yang kalau kita kerjakan hanya beberapa menit selesai? Kenapa tidak bisa? Disinilah yang dimaksud al-hayatu minal iman. Tapi Rasulullah SAW mengatakan pada akhirnya itu kan, wa illam tastahi fasda ma syi'ta. Kalau kamu tidak merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerjakan apa yang kau inginkan. Artinya, aduh, subuh, keisukan, subuh, ya kan seperti waktu yang sekarang. Kalau dikatakan sibuk, sekarang subuh ini pekerjaan apa yang sibuk? Ya mungkin ada orang yang bekerja mungkin subuh hari ini, pagi hari membawa dagangan ke pasar, sibuk ya kan. Mungkin ada yang bekerjaan apa, sibuk. Tapi pada umumnya waktu salat subuh ini waktu kita habis istirahat, ya kan? Dan tidak terlalu lama, cuma hanya 2 rakaat. Kalau kita mau sujud, kalau kita mau beribadah, misalnya salat sebentar saja sudah selesai. Tapi disinilah kita kembali manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diandaki nafsu. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal. Nah disinilah kita. Kalau kita manusia yang berakal, menuruti keinginan nafsu, nafsu kita ini tidak pernah berhenti dan tidak akan berkurang selama kita hidup ini. Nafsu selalu ada. Ya kan, nafsu selalu ada. Ya biasa nafsu kita. Kalau ya manusia itu diberi nafsu makan, nafsu diberi Allah SWT during atau tidur, ya kan. Nafsu diberi Allah SWT ingin berbicara, nafsu ingin mencari dunia, ya mencari dunia. Tapi, nah sekali lagi ada tapinya, ya kan. Oleh karena itu syariat, alhamdulillah agama Islam ini benar kita kadang mau mengingkari. Inilah buktinya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tidak sampai waktunya menjelang waktu salat fajar, salat subuh. Ya kan, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muzammil paling ujung, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa khairu wa ajrun hasana wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Banyak ya Saudara kamu tinggalkan padahal itu sangat baik, wa khair wa azam ajran, dan bahkan pahalanya ganda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, pahalanya ganda, baik badan, wastaghfirullah, yaitu membaca istighfar. Istighfar itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah khairan wa ajran. Ini adalah satu kebaikan dan pahalanya ganda-ganda. Wastaghfirullah, hendaklah kalian banyak-banyak selalu baca istighfar kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Baca istighfar ada susah, ada berat. Tapi Allah mengatakan, kamu banyak meninggalkan sesuatu yang bagus, yang baik, tapi kamu tinggalkan. Berarti ayat ini
istighfar. Disuruh oleh Allah SWT kita akan banyak baca istighfar. Sehingga dalam buku hadis menceritakan ada judul buku namanya Maqalidus Samawati wal Ardh. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah, mulut di Rasulullah ada dunia. Kalau bahasa kita aja, mulut di Rasulullah mana mencari dunia. Misi bahu-bahan kan ada, misi kabun kan ada, misi apa-apa kan ada. Mulut di Rasulullah bahasa kita aja susah banget. Berdagang, mulai berdagang rugi, bakabun dimakan hama, ya kan, berubah. Kita ya berusaha mencari dunia. Rasulullah mencari dunia, mulut susah dia meninggalkan mulut. Tak kau jalan. Hendaklah kamu baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wastaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 3 kalimat. Alailah susah lah. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Menurut ceritanya seorang sahabat ini, tapi ada waktunya. Kapan membacanya? Dalam buku Maqalidus bacanya itu setelah sunat qabliyah subuh sebelum qamar. Alhamdulillah di masjid kita ini lain saja pada dua orang itu nilainya sudah bak adalah sekapan. Ada di wadah kita ini alhamdulillah sudah ada, ya kan, ya hayyu qayyum, ya kan, la ilaha illa anta. Berarti kita sholat begitu sudah ada subuh, ya kan, kita sudah melaksanakan salat qabliyah subuh. Apalagi kalau kita kerjakan 2 kali 2, maksudnya salat qabliyah subuh kita kerjakan 2 kali. Pertama 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Sebenarnya WA menulis siapa salat sebelum salat subuh, sebelum salat pagi, salat 2 rakaat, kemudian salat subuh berjamaah, kata beliau, kata Buya Hamka, kamu akan mendapatkan semua apa yang ada di dunia. Kalau kita salat subuh berjamaah didahului dengan salat qabliyah 2 rakaat, kata Buya Hamka, kamu akan mendapatkan seluruh apa yang ada di dunia. Masya Allah, seluruh apa yang ada di dunia, saking banyaknya pahalanya. Coba salat subuh 2 rakaat diawali dengan 2 rakaat qabliyah. Nah, tadi hadis yang dibacakan tadi ceritanya begitu dia sholat mendengarnya langsung sahabat ini memang begitu dipadahkan Rasulullah, dan kita yakin Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibacakan ini hadis dari Rasulullah SAW ini Allah memberikan solusi bagi seorang laki-laki yang susah dunia tadi. Kata Rasulullah, salatlah kamu subuh sebelum subuh 2 rakaat, sebelum dia qamar baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Amun rumahnya jauh, kira-kira bagi salat subuh, amun di rumah baca ini kalau ada sempat apa sedikit sudah salat qabliyah di rumah, kemudian turun subhanallah wa bihamdihi subhanallah astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dia sambil jalan sampai apa sedikit cukup 100 ya. Tapi ingat, ini bukan sekali, bukan 2 kali, ini amalan diri. Rasulullah SAW memberikan solusi ya bagi seorang sahabat yang bertanya tentang kesulitan hidup di dunia. Kembali kepada hadis ayat al-hayat ini. Kita manusia yang berakal, kita berakal. Ya, kita melihat. Coba kita menonton, melihat, menyaksikan kawan keluarga kita, jiran kita yang meninggal dunia, yang dia punya segala-galanya di dunia ini, rumah punya, semuanya punya, harta banyak, kata begitu meninggal dunia, apa yang dibawa? Adakah harta dunia yang dibawa? Tidak ada, kecuali kain kapak gitu aja, yang lainnya ditinggalkan. Artinya apa yuk?
kita hidup di dunia ini yang kita bawa itu adalah amal. Kalau amal baik, amal kebaikan akan membawa keselamatan kita di akhirat, akan membawa keselamatan kita di alam barzakh, di alam kubur, akan memberikan pertolongan lawan kita kaidah di padang mahsyar, akan memberikan penuntun kita nantinya di tiang siratal mustaqim, akan membukakan kita nantinya masuk dalam pintu surga dengan amal ibadah kita. Tapi kalau kita bekerja urusan dunia, ya senanglah kita mengerjakan dunia, merasa senanglah kita hidup di dunia. Kenapa? Karena kita berhasil dengan jerih payah kita untuk di dunia. Sama juga di akhirat. Apakah kita ingin bahagia di akhirat? Apakah kita ingin di akhirat nantinya sebagaimana kita nyaman di dunia ini? Padahal nikmat kenyamanan di dunia ini hanya satu. Nikmatnya yang sisanya 99 nikmat itu disimpan oleh Allah di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Jadi artinya apa? Senyaman-nyaman yang sisa ceritanya nyaman di dunia, apa saja nyamannya di dunia ini, makanan yang enak, ya kan, rumah yang bagus, dibandingkan dengan nantinya nikmat yang diberikan Allah SWT di akhirat. Ada artinya yang ada di dunia ini. Ibu, al-hayatu bilang kita tahu masa orang bisa mengerjakan ibadah, orang bisa bertasbih, orang bisa bersalawat, orang bisa istighfar, orang bisa salat berjamaah, kita tidak bisa. Oh, merasa aku salat juga di rumah, ya kan? Oh, aku juga baca Al-Quran, ya kan? Nah, disinilah tadi kita memang tidak harus baca Quran itu di diketahui orang, tidak. Cuma yang jelas kadang-kadang kita itu, apalagi sekarang, ya dunia sekarang ini cobaan bagi kita. Kadang-kadang di pengajian aja semestinya menyimak orang mengaji, kadang-kadang malah ada yang udah cerita, belum pernah banyak singkat. Sebagai peringatan dan bagi kita waktu musim haji, karena waktu itu jemaah Indonesia banyak, begitu sampai ke Masjid Nabawi salat sunat 2 rakaat selesai, sampai menunggu lama berjam-jam menunggu waktu salat berjamaah. Karena kan Masjid Nabawi itu kalau mau salat berjamaah maksudnya harus awal, paling ada sejam, kalau tidak di belakang. Tapi begitu sampai di Masjid Nabawi bukan membaca Al-Quran. Kalau seandainya baca Al-Quran yang dihati ya bagus, tapi ternyata pegang HP apa ya kan, buka ini buka ya. Nah inilah yang kesakitannya. Jalur sangat-sangat disayangkan. Dari Indonesia berapa biaya, menunggu berapa tahun sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, ternyata dan pernah lagi benar-benar yang sekat juga berapa mau masuk ke ini ke bawahnya panjang nafas. Begitu sampai di Hijir Ismail bukan salat, ternyata mau foto menggambar bahasa kitanya. Oh iya kan, disinilah kita harus tahu ya, alhamdulillah aku diberi kesempatan oleh Allah Taala sampai di sini. Ayo baca selawat di dekat Rasulullah, ayo baca Al-Quran, ayo dengan i'tikaf, ya kan. Disinilah kita, sehingga apa yang dikatakan fa illam tastahi fasda masyita, kalau kamu tidak merasa malu, kerjakanlah apa yang kamu inginkan. Seolah-olah kayaknya semuanya marah, kayaknya kalau bunyi hadis ini kan demikian. Kalau kamu tidak merasa malu di dalam diri kamu, silakan kerjakan apa yang kamu kerjakan. Seolah-olah kan demikian, seolah-olah hanya kayak itu. Maka oleh karena itu kita ini jangan terbawa nafsu, ya kan? Jangan terbawa perasaan apa? Duit sudah ada, ya kan? Tiap bulan dapat duit, ya kan? Makan beres lengkap segalanya ada, kendaraan ada, awak sehat, bini sehat, anak sehat. Coba kadang-kadang, pas aja Al-Quran itu mengatakan kita dulu kadang-kadang merasa jasmaninya sehat, matanya normal melihat sehat, telinganya pendengar sehat, mulutnya sehat, tangannya sehat, semua kan sehat. Cuma ada pertanyaan satu, hatinya Pak sehat?
Jadi di Al-Quran mengatakan ada manusia itu sehat tapi ada maut ini penyakit. Tapi ini penyakit maut ini maut fi qulubihim. Bagi ada bahasa maut kadang-kadang sakit di dalam hatinya itu bertambah-tambah. Itu dikatakan kita manusia ini kalau berbicara masalah jasmani ini pasti ada sehat, ada sakit. Kalau jasmani, ya kan? Mata kadang-kadang sakit mata, telinga kadang-kadang sakit telinga, hidung kadang-kadang sakit hidung, tangan kadang-kadang sakit, ya kan? Tidak banyak sakit jasmani. Tapi, nah ini yang sangat berbahaya itu kalau jasmaninya sehat, sangat disayangkan, hatinya sakit. Kalau sakit jasmani, penyakit yang jasmani ini sudah tanya aja ke apa namanya, nih ke apa namanya, ke obat, ya kan? Cari di situ apotek. Biar hendak sakit apa ada orang menjual. Pokoknya biar sakit pinggang ada orang menjual. Pokoknya biar sakit gigi ada orang menjual. Pokoknya biar darah tinggi ada orang menjual. Pokoknya biar diabetes ada penyakit apa ada sebenarnya. Tapi kalau biar bertakut, aku nih hati aku nih sakit hati. Tanpa sakit hatinya biar ulur ini macam-macam kisah. Ada orang menjual bersakit hati. Dan penyakit di dalam hati itu sangat berbahaya daripada penyakit jasmani. Ya, sakit jasmani berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi kalau ada penyakit di dalam hati. Nah, disinilah nafsu. Penyakit di dalam hati kita ini adalah cara olah nafsu. Kalau olah nafsu, lalu akhirnya rusak akalnya. Akal dan nafsu ini dua yang selalu bahasa kita aja selalu silih berganti di dalam hati manusia. Kadang-kadang di dalam hati kita dikuasai oleh nafsu, kalah akal. Kadang-kadang di dalam hati kita ini ada akal, kalah nafsu. Sehingga di Al-Quran mengatakan, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawf." Allah tidak menjadikan di dalam rangganya ini dua hati. Apa maksudnya? Allah tidak mau menjadikan di sini ada hubud dunia, di sini ada hubullah. Ada baik keduanya ada bahwa pasti sini berganti. Sekarang cinta lawan dunia, cinta Allah hilang. Sekarang cinta dengan Allah, ingat dengan Allah, ingat lawan dunia hilang. Nah, penyakit yang ada di dalam hati ini, penyakitnya ini, tapi Nabi mengatakan, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Penyakit apanya? Fa'alimahu fa'alimahu, kata Nabi mengetahui orang yang bodoh, wajahilahu wajahilahu, bodohlah orang yang bodoh, tidak tahu orang yang tidak tahu. Apa penyakit di dalam hati obatnya? Ya kan? Di antaranya Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan kata Allah di dalam Al-Quran itu ada Al-Quran itu bukan obat lagi, syifa. Tabaan syifa itu sembuh. Kalau obat itu belum tentu sembuh. Tapi kalau syifa, Al-Quran itu syifa, sembuh, menjadikan sembuh. Lain bedanya. Kalau obat belum tentu sembuh. Tapi kalau syifa itu sudah sembuh. Al-Quran itu adalah penyembuh di dalam hati. Makin kita baca Al-Quran, makin baik penyakit-penyakit di dalam hati kita dia akan hilang berangsur-angsur. Nah, sinilah kita tadi kembali. Haya itu termasuk sifat yang terpuji. Yang bisa menghilangkan, bisa mendatangkan haya itu baik di dalam hati ini. Kalau nafsu kita ini kita singkirkan sedikit. Pertama, jadi dalam hati itu yang bukan membawa menghilangkan manusia itu langsung tidak punya rasa malu, dia kan diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi cerita kisah umat-umat yang terdahulu diceritakan di dalam Al-Quran itu ada sebagai pelajaran lawan kita. Contoh orang yang melawan Nabi Nuh, contohnya. Orang yang melawan Nabi Ibrahim, ini contohnya. Contohnya orang yang melawan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ini contohnya. Orang yang melawan Nabi Musa, ini contohnya. Ini yang melawan Nabi Isa, ini contohnya. Ini orang yang melawan cerita Rasulullah, ini contohnya. Ini orang yang menyakiti manusia, ini contohnya. Tidak
diceritakan. Jadi kembali al-haya, kita harus memiliki rasa malu. Malu apa? Allah SWT memberikan aku nikmat, menyuruh aku beribadah, tapi ternyata aku cuma hanya menikmati nikmat yang diberikan Allah, ibadah tidak mengerjakan. Bangga dengan nikmat yang diberikan Allah SWT. Semestinya kita bukan bangga dengan nikmatnya, bangga dengan Allah yang memberi nikmat, lalu kita beribadah kepadanya. Kan ada cerita sedikit cerita kisah. Belum pernah menceritakan cerita kisah Qarun. Begitu lewat membawa pakaian yang serba mewah, ya kan, di hadapan pengikutnya Nabi Musa yang beriman, melihat penampilan yang Qarun luar biasa, berdoa, ya Allah, kalau bisa jadikanlah bulan ini juga kayak Qarun ini, ya kan, kaya raya sugih. Coba pada waktu itu dia berdoa meminta kepada Allah, itu ada kawan di sebelahnya yang beriman, sama yang beriman, kawan, apa kamu katakan? Aku berdoa minta supaya Allah menjadikan aku hidup kayak Qarun ini juga. Ujar kawannya baik, ditawa, apa sekarang yang diberikan Allah kepada kita lebih hebat daripada Qarun? Kenapa diberikan Allah kita? Oh, kita bertasbih, oh kita bertahmid, oh kita baca salawat, oh kita baca istighfar, oh kita bisa salat berjamaah. Ini lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Ini ceritanya demikian. Tapi begitu lewat cerita, tidak berapa lama setelah Qarun menunjukkan kekayaan yang luar biasa ini, terjadilah fahasyabna bihil ardh, akhirnya Qarun dan rumah-rumahnya dan harta-hartanya terperosok masuk ke dalam bumi. Bencana alam yang luar biasa. Tapi Qarun aja, rumah orang lainnya ada, Qarun hartanya tenggelam. Begitu tenggelam, lalu berdoa tadi, alhamdulillah, seandainya Allah Ta'ala kau jadikan aku kayak Qarun, nasib kayak Qarun, ya alhamdulillah, ya kan? Diceritakan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita kembali lagi, kita harus memiliki malu dengan Allah SWT yang banyak memberi kita nikmat, yang memberi segala-galanya. Tapi kenapa kita tidak baca istighfar? Kenapa kita tidak baca salawat? Kenapa kita tidak baca Al-Quran? Kenapa kita tidak salat berjamaah? Kenapa kita tidak berbuat ibadah? Ya, Allah mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kerjakanlah ya sekemampu kita, karena kita sibuk ada pekerjaan ini sehingga kita tidak bisa pun tidak mengapa. Yang penting kita kerjakan. Dalam salat perkara baik itu tadi kita tinggalkan. Fa'illam tastahi fastabah syita. Karena kadang-kadang sabar, Anda tahu Allahu Akbar, bukan karena badangkan, bukan dia sibuk, kada sibuk begadang di rumah aja. Kenapa kada turun ke masjid? Kenapa kada turun ke langgar? Kenapa kada salat berjamaah? Ya kan? Apa alasan? Ya kalau sekali-kali sibuk yang mungkin bisa diterima. Tapi udah bau orang. Beres ada, iwak ada, duit di ATM banyak, yang ada rezeki banyak, ya kan? Kok malah beribadah malah malas? Sini dia jadi macam sehingga tadi Rasulullah mengatakan, "Fa'illam tastahi fastabah syita." Kalau kamu tidak merasa malu dengan Allah, kerjakanlah apa yang kamu mau. Awas bahasa kita jangan, kamu nanti akan dibuktikan. Jadi kalau kita boleh kesimpulan kajian kita sekarang ini, Rasulullah SAW syadidul haya, orang yang karena dia malu sehingga kalau ibadah sudah kita akan tahu baik-baik ibadah seorang manusia, seorang makhluk yang dengan Allah SWT. Rasulullah SAW adalah orang yang segala-galanya. Inilah ikutan kita. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan bermanfaat dengan keluarga dan mudah-mudahan kalau ini benar karena Allah dan karena Rasulullah, kalau ini memang salah punya kekurangan, Allah akui inilah kekurangan ilmu, kekurangan pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, rajin untuk bertasbih, rajin untuk beristighfar, rajin untuk salat berjamaah, rajin berbuat ibadah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam semua baik urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu
tadinya kita yang terlalu sibuk urusan dunia, mudah-mudahan kesibukan yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma qad bima 'allamtana. Allahumma qad bima 'allamtana. Allahumma qad bima 'allamtana. Allahumma iftah 'alaina bil 'afwi waj'alna min al-mutaqin 'adilin wa hdina ila siratal mustaqim. Ya Fattah ya 'Alim ya Sami ya Basir ya Raqib ya Khabir ya Dzal. Allahumma qad salam wa afiyat 'alaik wa 'ala man hadara wa 'ala man ghabata wa li jami'il muslimin wal muslimat wa qina min rahmatika ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum